Halo semua, pada video presentasi kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam keamanan sistem operasi, yaitu countermeasures, atau langkah-langkah mitigasi ancaman keamanan pada sistem operasi modern. Materi ini penting, karena semakin hari, serangan cyber menjadi semakin kompleks, mulai dari malware, eksploitasi jaringan, pencurian data, hingga serangan yang memanfaatkan celah pada sistem operasi itu sendiri. Tujuan video ini adalah agar kita memahami berbagai teknologi, metode, dan strategi untuk memperkuat keamanan pada sistem operasi, baik Windows, Linux, maupun platform lain seperti Android dan iOS. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 1. Patching atau update, 2. Firewall, 3. Intrusion Detection System atau IDS, 4. Antivirus dan anti-malware, 5. Secure Configuration, 6. Sandboxing atau Chrome Mobile iOS, 7. Virtualisasi untuk isolasi. Setiap bagian akan dijelaskan secara detail, termasuk fungsi, cara kerja, contoh penerapan, dan pentingnya dalam melindungi sistem. Apa itu countermeasure? Countermeasures adalah tindakan atau mekanisme yang digunakan untuk mengurangi resiko, mencegah serangan, menahan serangan, atau meminimalkan dampak kerusakan. Dalam konteks sistem operasi, countermeasures memastikan OS tetap stabil, aman, dan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Patching dan update. Patching adalah proses memperbaiki celah keamanan, bug, atau menambah fitur dengan menyisipkan kode baru ke sistem. Update adalah paket perbaikan atau peningkatan sistem yang dirilis vendor OS, seperti Microsoft Update, Linux Security Update, macOS Software Update, Android Security Patch, iOS Security Update. Mengapa patching sangat penting? 1. Sebagian besar serangan
mengeksploitasi celah lama yang belum ditambal. Contohnya serangan WannaCry pada tahun 2017 yang menyebar karena banyak sistem masih belum mengupdate patch SMDV 1. 2. Vendor OS rutin merilis patch keamanan. Windows biasanya merilis patch Tuesday. Linux melakukan update harian untuk paket-paket aplikasinya. 3. Patch mencegah serangan zero day, sehingga sistem tidak mudah diambil alih. Jenis patch. Yang pertama itu ada security patch. Berfungsi sebagai memperbaiki celah keamanan. 2. Bug fix patch. Mengatasi error. Ketiga, fitur update. Meningkatkan fitur OS. Yang keempat, service pack Windows. Kumpulan patch besar. Dampak tidak melakukan update. Sistem rentan disusupi. Data dicuri. Performa OS menurun. Serangan malware lebih mudah berhasil. Kompatibilitas software terganggu. Firewall. Definisi firewall. Firewall adalah sistem yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Tujuannya adalah memblokir akses berbahaya, mencegah koneksi tidak sah, melindungi komputer dari scanning port. Jenis firewall. Yang pertama ada network firewall. Router perangkat jaringan besar. Contoh, Cisco ASA, Fortinet. Kedua, host-based firewall. Ada di laptop atau PC. Contohnya itu Windows Defender Firewall. Ketiga, Next Generation Firewall atau NGFW. Punya fitur DPI, filtering aplikasi, dan threat intelligence. Firewall bekerja sebagai penjaga atau seperti penjaga pintu. Semua paket data yang masuk dan keluar diperiksa. Lalu firewall memutuskan, izinkan, tolak, blokir, dan lock aktivitas mencurigakan. Firewall sangat penting, terutama di lingkungan perusahaan atau server yang selalu terhubung ke internet. Intrusion Detection System atau IDS. Definisi IDS. IDS adalah sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan atau host. IDS tidak selalu memblokir, tetapi
memonitor, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan. Jenis IDS. 1. Network Based IDS atau NIDS. Memantau jaringan. Contoh, Snort dan Suricata. 2. Host Based IDS atau Edge IDS. Memantau aktivitas di komputer. Contoh, OSS EC dan Wazoo. Cara IDS bekerja. IDS melakukan deteksi melalui signature based detection, mengidentifikasi pola serangan yang sudah dikenali, anomaly based detection, mendeteksi aktivitas tidak normal. IDS berguna untuk melacak serangan brute force, melihat traffic mencurigakan, mendeteksi malware baru, dan menemukan insider atau threat, ancaman dari dalam. IDS lebih bersifat monitoring, berbeda dengan IPS atau Intrusion Prevention System yang otomatis memblokir serangan. Antivirus dan anti-malware. Fungsi antivirus. Antivirus mendeteksi, memblokir, dan menghapus malware. Seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Teknik deteksi antivirus. 1. Signature based detection. Signature based detection adalah metode deteksi malware yang mengandalkan database signature atau tanda tangan unik dari setiap malware yang sudah diketahui. 2. Heuristic analysis. Heuristic analysis adalah metode yang mendeteksi malware berdasarkan perkiraan atau heuristik melalui penilaian karakteristik, perilaku, atau struktur yang mencurigakan. Meskipun malware tersebut belum pernah diketahui sebelumnya. Ketiga,
Behavioral detection. Behavioral detection adalah metode deteksi yang menganalisis perilaku atau behavior aplikasi pada saat berjalan untuk menentukan apakah tindakan tersebut mirip dengan aktivitas malware. Berbeda dengan heuristik analisis yang bersifat statis, behavioral detection berfokus pada aksi nyata ketika program dijalankan. 4. Cloud-based analysis. Cloud-based analysis adalah metode deteksi malware dengan memanfaatkan database dan mesin analisis yang berjalan di cloud. Alih-alih hanya mengandalkan signature lokal, antivirus mengirim data seperti metadata file, hash, perilaku ke server cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Metode antivirus modern seperti Windows Defender, Bitdefender, Kaspersky menggunakan metode ini. Contoh antivirus. Yang pertama ada Windows Defender, default atau bawaan dari Windows. Bitdefender, Kaspersky, dan Malwarebytes. Penjelasan lengkap. Antivirus modern tidak hanya memindai file, tetapi juga melindungi email, mengawasi aktivitas web, mencegah ransomware, mengenkripsi file, mengawasi penggunaan CPU atau RAM, proses berbahaya. Antivirus sangat penting, terutama pada penggunaan Windows yang sering terkena malware berbasis aplikasi atau file unduhan. Secure configuration. Definisi secure configuration. Secure configuration artinya mengkonfigurasi sistem operasi agar lebih aman dengan cara menonaktifkan fitur yang tidak diperlukan, menghapus servis yang tidak digunakan, mengatur permission file, mengaktifkan enkripsi, mengatur kebijakan password, dan menutup port yang tidak dipakai. Contoh penerapan. 1. Disable autorun Windows. Banyak malware menyebar melalui flash disk. 2. Hanya user tertentu yang punya administrator rights. 3. Harden SSH dari Linux. Mengganti port default di shallow root login dan memakai key-based authentication. 4. Mengaktifkan BitLocker atau LUKS encryption. 5.
mengatur permission di kategori seperti /etc/home, dan lain-lain. Secure configuration adalah langkah yang paling penting, namun sering diabaikan. Karena banyak serangan terjadi bukan karena OS tidak aman, melainkan user salah konfigurasi. Contoh kesalahan umumnya, password root lemah. Semua port dibiarkan terbuka, firewall dimatikan, dan database tidak diatur passwordnya. Dengan konfigurasi yang benar, serangan bisa diminimalisir secara drastis. Sandboxing Chrome dan Mobile OS. Apa itu sandboxing? Sandboxing adalah teknik isolasi aplikasi agar tidak bisa mengakses sistem secara penuh dan tidak bisa membaca data aplikasi lain, juga tidak bisa merusak OS. Aplikasi ditempatkan dalam area terbatas yang disebut sandbox. Sandboxing pada Google Chrome. Chrome menggunakan multiproses arsitektur. Setiap tab berjalan di proses terpisah. Tidak bisa mengakses tab lain, tidak punya akses root ke sistem. Jika satu tab terkena malware, tab lain tetap aman. Sandboxing pada Android dan iOS. Android dan iOS membatasi aplikasi dalam kontainer khusus. Setiap aplikasi punya UID unik. Tidak bisa membaca file aplikasi lain, tidak bisa menjalankan kode di luar permission wajib diminta pengguna. Ini mencegah pencurian data antar aplikasi. Sandboxing adalah countermeasure sangat kuat, terutama untuk mobile OS yang rentan terhadap aplikasi berbahaya. Dengan sandbox, malware tidak dapat keluar dari lingkungan terbatas. Kerusakan hanya terjadi pada satu aplikasi, tidak seluruh OS. Resiko akses data sensitif menurun drastis. Virtualisasi untuk isolasi. Definisi virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi secara terpisah dalam satu komputer melalui virtual machine atau VM. Contoh software virtualisasi: VirtualBox, VMware, Hyper-V, dan KVM. Fungsi virtualisasi untuk keamanan. 1.
mengisolasi lingkungan pengujian, misalnya untuk menguji malware. Dua, memisahkan server database dan web bisa dipisah VM agar serangan lebih sulit menyebar. Tiga, menjalankan OS lawas secara aman. OS lama rentan, tetapi aman jika diletakkan dalam VM. Empat, mencegah privilege escalation. Jika satu VM diretas, yang lain tetap aman. Virtualisasi sangat penting dalam dunia cybersecurity modern. Dengan memisahkan sistem menjadi beberapa VM, resiko serangan meluas menjadi kecil. Administrator bisa menghapus VM yang terinfeksi. Snapshot membuat sistem mudah dipulihkan. Di perusahaan besar, virtualisasi dipakai untuk 1. Cloud computing. 2. Server hosting. 3. Penyimpanan data terisolasi. Virtualisasi juga digunakan untuk membangun honeypot yang aman agar peneliti bisa mempelajari serangan. Keamanan sistem operasi bukan hanya tugas antivirus atau firewall saja, tetapi kombinasi berbagai langkah mitigasi yang telah kita bahas. Dengan menerapkan semua countermeasure ini, kita dapat membangun sistem yang jauh lebih kuat dan tahan terhadap serangan modern. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi ini membantu dalam memahami bagaimana sistem operasi dilindungi melalui berbagai teknik mitigasi. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih dalam, silakan tinggalkan komen atau hubungi saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton.